Oke. Kemarin kita sudah masuk ke SOAP versi 6 ya. Oke, DHCP ya. DHCP. Oke, ini kita ini dulu. Mana ya? 9 Oktober ini jam 7. Edit on dulu. Oke, di sini juga saya buat baru iseng-iseng berapa hari ya buat blog ya. Salah. Ini ya. Jadi blog ini berisikan ya rekaman lah, belum saya update semua sih, baru season A2, season A7, season A7 lagi. Saya juga ngajar Huawei juga, belum semuanya. Dicek-cek aja nanti. Ada lagi CyberOps belum saya masuki sama DevOps ya, developer.net. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah FHRP ya. Jadi apa itu FHRP dan seterusnya, kita akan coba lihat. FHRP adalah First Hop Redundancy Protocol. Oke, kegunaannya bagaimana? Jadi kita tulis di ini juga ya, biar saya hafal. Karena ini materi baru ya, saya juga belum di Cisco ini materi baru. FHRP tadi adalah First Hop Redundance ya, redundance protokol. Jadi untuk gateway, jadi karena network itu salah satu kuncinya adalah reliability. Jadi karena gateway ini selalu single point ya, single point, kalau dia fail, maka jaringan LAN bermasalah gitu kan. Jadi bagaimana kita buat gateway-nya itu ada lebih dari satu, itu. Dalam arti bukan kita suruh masukin gateway ke klien satu-satu ya, bukan seperti itu. Jadi dia semacam kayak ada ya lebih dari satu, pokoknya itu dulu lah. Oke. Nah, setiap device bla 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 IP versi 4 address jika dia fail maka LAN akan terputus koneksinya. Kemudian FHRP menawarkan sebuah solusi kalau dia mati, switch gateway di sini mati, dia bisa masuk ke sini gitu. Jadi ada dua FHRP, tapi si klien tidak perlu memasukkan IP address gateway. Jadi semacam ada virtual IP ya, virtual IP gateway di sini A B, nanti dia punya virtual IP, ini si virtualnya misalkan 11, ini 11, nanti ada lagi 11. Kalau ini fail, masuk ke sini, ini fail, masuk lagi ke sini, dan seterusnya. Router redundancy one way to prevent single point failure gateway, udah saya jelasin.
API address dia pakai virtual router configure sebagai default gateway. Kemudian ketika frame host dan seterusnya ya. Yang penting tadi sudah saya jelaskan bagaimana kalau dia mati dia bisa langsung ke situ gitu. Jadi kalau di network sepertinya suka dengan namanya redundant ya. Web server harus ada banyak, database server dia ada banyak, bandwidth juga maksudnya ada pembagiannya gitu, load balancing gitu. Jadi web server misalkan ada 7, misalkan situs sia.mercubuana atau situs Google itu paling banyak servernya Google dengan API yang berbeda. Database juga kita juga dengar ada cluster database, ada cluster web server. Itu ya berarti memang untuk mendapatkan sebuah reliability ya. Oke, ini prosesnya ketika router dia fail. Jadi yang lain itu posisinya pasif ya, yang satu posisinya aktif. Ketika aktif down, maka dia langsung masuk ke yang pasif jadi aktif. Poinnya di situ. Jadi tidak semuanya dia bekerja ya. Kalau untuk itu, oke, FHRP ada HSRP ya. Jadi Hot Standby Router Protocol ya. Ini saya tulis ya, supaya saya juga ngerti saya sudah sampai mana ya. HRSP, Hot Router Standby Protocol ya. Ini adalah Cisco Propre apa gitu kan panjang ya. Artinya hanya digunakan jika mereknya Cisco. Gitu. Oke. Kemudian ada HSRP untuk versi 6 juga disupport juga. Kemudian virtual router redundancy VRRP versi 2. Oke, VRRP versi 3. Kemudian ada GLBP Gateway Load Balancing Protocol. Oke. GLLP. Gateway load kan lupa. Karena ini materi baru ya, jadi saya sekalian ngapalin. Gateway load GLBP load balancing protocol, pantesan saya load balancing protocol. Oke. Cisco proprietary FRP untuk memproteksi data traffic dari kegagalan ya, seperti HSP dan VRP while also allowing load balancing atau disebut juga load sharing. Oke, GLBP for versi 6 ya, mungkin nanti detailnya kalau ada praktikumnya ya. Oke, ICMP router ini sepertinya ada yang terputus ya tabelnya. Oh, sampai sini doang. Ya sudah. Oke, HSRP seperti sudah dikatakan di statement sebelumnya, HSRP hadir untuk mencegah terjadinya kegagalan di router ya. HSRP adalah hanya Cisco. Kemudian FHRP jadi designed to allow for transport failure dan seterusnya. Jadi HSRP adalah salah satu syarat juga untuk menciptakan sebuah high network availability ya. Jadi kita kalau masuknya ranahnya ke data center sering ada kata-kata high network availability. Bagaimana sebuah network ini performanya tinggi. Jadi kita pasang HSRP, kita pasang STP, kita pasang VLAN yang sampai saat ini kita udah coba pelajarin ya. Dan seterusnya, mungkin ada kita pasang firewall dan seterusnya lah. Oke.
Fungsi dari HSP standby router untuk monitor operasional status HSP group dan secara cepat melihat apakah aktif router saat itu fail atau tidak. Jadi dia akan monitoring terus. Priority dan preemption, dia bisa menentukan siapa yang aktif router, nilai HSP tertinggi akan menjadi aktif router. Secara default HSP prioritasnya adalah 100. Jadi kalau Anda ingin buat router tersebut menjadi aktif, tinggal set HSRP priority-nya. Oke. To force untuk memaksa HSP election ke tempat yang lebih tinggi bisa menggunakan standby preempt. Jadi sebenarnya sih terserah yang mana aja sih ya. Nah kemudian ini proses di dalamnya proses state HSP ada inisial ya biasa. Biasanya setting HSP dulu, learn dia akan the router has no determined virtual IP address. Oke, dia mungkin sudah disetting, jadi dia komunikasi ada kata tetangganya yang sama-sama ada HSP, listen gitu kan, apakah routernya aktif atau tidak gitu kan. Speak kalau misalkan memang tidak ada seperti itulah. Ini mungkin slide-nya ini ya. Satu lagi apa sih di sini? Standby. Oke. Jadi ada initial, learn, listen, speak, standby ya. Ini akan berarti sekali ketika Anda mengerjakan exam Cisco ya. Tahap-tahapannya lah. Jadi silakan dihafalkan. Ya saya juga kalau ada soal ujian kayak gini saya juga nggak hafal ya. Karena saya bukan penghafal. Oke, kita langsung ke percobaan ya. Di HCP Swiss. Oh, di mana dia? Oh iya ya, ini kemarin ini di siang juga saya agak komplain dengan ini ya, dengan si Cisco ini praktikum ini nggak ada gitu. Jadi saya kemarin apa nih kelas siangnya? Sebentar. Nah, saya ambil dari sini. Nah, di sini ada jadi kita pakai ini ya. Oke, kita akan buat seperti ini. Permasalahannya apa waktu itu ya? Ya, nggak ada. Saya sudah lupa permasalahannya. Oh iya, desainnya nggak ada. Benar kan nggak ada desainnya. Jadi desainnya nggak ada. Kemudian saya mencoba apa ya waktu itu ya. Kan ngerjain sekali ya. Di sini nggak ada source-nya. Di sini desainnya nggak ada. Terus apa yang saya lakukan waktu itu ya? Saya masuk ke ini, ke Cisco, cuma ini kekunci juga gitu. Jadi problemnya berturut-turut, nggak dikasih mudah gitu, seperti jalan tol. Kok nggak ada pakai tracer sih? Oke, jadi
problemnya seperti itu. Dia tidak ada desain. Parah ya. Waktu itu akhirnya saya mencari configure DHCP, implement, configure port security, di mana dia? Terchannel, wireless, WPA. Nah dia. Oke, di sini agak ya saya agak susah, kebebasan saya di ini ya. Jadi 1, 2, 3 ya. Jadi ada 3 router, kemudian switch 2 ya. Oke. Dan di sini saya agak terbatas limit dan saya tidak suka itu ya. Jadi kita coba ada 1, 2, 3 dan ini ya terhubung begini. Kita buat baru aja. Jadi kita buat ada 1, baru ini saya sudah lupa lagi. Mana tadi? Oke. Bentuk segitiga ya. 1, 2, 3. Switch-nya seperti ini. Oke. Kalau nggak salah saya improve lagi biar sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau nggak salah habis kabelnya. Oke. Di tutorialnya ada yang kurang, jadi saya menambahkan gitu. Jadi saya improve sendiri. Oke. Oke. Emang on ya? Oke. Di sini juga oke. Ini kita tambahkan dulu ya, biar nggak kerja 2 kali. Oke, kemudian kita hubungkan. Nggak masalah kabelnya berbeda ya. Nah, di sini saya tambahkan dia adalah IP atau server ya. Server di sinilah. Di sini kita tambahkan switch. Oke, jadi saya agak improve dikit di situ. Oke. PC ya. PC kita coba ya untuk tes koneksi. Kok dari sini? Nah, ini kita kasih desain IP dulu biar saya konfigurasinya nggak salah-salah.
Di sini kita kasih berarti ini adalah jaringan 192.168.1.0/24 ya. Karena kan dia satu ininya kan LAN ya. Kemudian di sini kita kasih ini kita close aja lah, bikin bingung. Kita kasih 10.1.1.0/30. Kalau ada yang kurang masih ya kurang paham, tinggal ditanyakan saja. 10.1.1.4/30. Oke. Di sini kita kasih 10.1.1.8/30. Di mana dia? Kok nggak ada? 10.1.1.8/30. Oke. Di sini kita kasih 192.168.2.0/24. Oke. Karena kita sudah biasa konfigurasi ya, jadi saya mana ini? Saya konfigurasinya di sini aja ya. Oke. Berarti lupa saya hidupkan ya. Oke. Ini oke. Jadi saya konfigurasi di CLI aja biar cepat. Di config lah, bukan di CLI. Ini kita router 1, Oke. Ini kita copy. Kemudian di sini Giga 001 dia pakai kabel cross ya. Jadi kita nggak perlu pakai ini. 10.1.1.5 255.255.255.252. Ini setting-setting IP saya pakai visual. Oke. Kemudian karena dia ini harus up juga ya, jadi belum kelihatan. Serial 01/0 ini kita up, clock rate dia ada jam, kita kasih clock rate, IP-nya 10.1.1.1.252. Oke, biar nggak bingung dihapus satu. Kemudian sudah ya, kita setting, kita save ya. Oke, jadi memang harus dibiasakan kita save ya kalau memang Anda bekerja di bagian perutingan. Kemudian R1 sudah, ini kok nggak pada hidup ya? On udah ya, Giga 001 on. Oke. Sekarang kita masuk ke router 2. R2. Oke.
Kemudian di sini dia punya serial 0/1 berapa ini dia nih? Nggak kelihatan. 0/1/0 ya, sepertinya itu ya. Dia IP-nya adalah 10.1.0 ya. Jadi di sini dia kemungkinan dia jamin di sini maksudnya nih. Kita on, jamnya not set 10.1.1.2. 255, 255, 255, 252. Oke. Jadi bukannya saya malas ya, cuma biar lebih cepat aja. Karena ini kita sudah melakukan berkali-kali untuk settingan ini. Jadi oke. Kemudian kok dia nggak nyala juga ya? Saya curiga ini. Seharusnya 010 on. Oh 11, 010. Saya malah curiga, kok ini nggak up ini. Ini kabelnya oh 011. Kok dua-duanya clock red sih? Not set. Agak sulit ya membacanya ya. Ini harus hijau ini. Kok masih di set ini sih? Kan saya nggak bilang nggak set. No clock red. Dia balik lagi. 56.000 coba. Ini kayaknya mana ya? Nyebelin ya. Coba yang router 1 segiga 00 kita on-kan dulu. Soalnya nggak ada yang on jadi agak aneh. Apa memang jaringannya error? Oke. Saya curiga di serial 010 ya. On atau dia di not set ini. Kenapa nggak mau nyala ya? Logikanya ini tidak di not set karena tidak ada jam di sini, dia pakai oke, statusnya dia on ya. Jadi ada problem di sini. Kita ganti aja nih interface-nya. Coba bisa nggak ya? Agak nyebelin emang ya. Cover switching port enggak. Not compatible. SFP. Pagi-pagi udah ada masalah. Oke. Coba kita pelajari lebih detail lagi masalahnya di mana. Di sini atau kabelnya kita putus ya, biar bisa tahu problemnya.
Oke, kita pakai cara manual aja. Serial serial 010 dengan serial 011. Oh iya, salah ya, 011 pantesan. Serial 011. Jadi ini salah, pantesan dia nggak terhubung. 10.11.2. Oh, dia sudah ada. Ya, salah ini. Di sini 10.11 titik oh belum di set ya. 10.11 titik 8 udah di situ 12 ya, 13. Iya, berarti memang ada kesalahan di situ. Neon ini serial 011 dia nggak pakai clock rate ya. 10.11.2. Oke. Jadi kesalahan itu tuh. Ya, benar kan? Sudah warna hijau ya. Jadi karena kabelnya memang salah, jadinya nggak clock ke ini. Kemudian ini gigabit 00 ya. Gigabit 00 kita kasih IP 192.168.1.2. Oke. Jadi di sini dia punya IP, IP-nya adalah 11 dan sini 12 ya, karena kita akan membuat virtual IP. Jadi IP-nya, IP fisiknya ya dia harus satu network. Ini udah, oh yang ini ya, yang di 011 sudah ya, cuma pasangannya belum ya. Ini sekarang yang router 3 ya. Oke. Router 3, kemudian kita kasih gigabit 000. Ini kita kasih 10.116. Oke. dia sudah on. Sekarang yang di sini kita kasih serial 01/0 ya. Dia on, nggak ada jamnya. Kita not set. Ini berarti kita harus kasih ya. 10.11.12/30. Oke, nanti kalau ada pertanyaan ini karena point to point ya. Jadi bisa ditanya nanti. 010 kita kasih yang sebelahnya kalau nggak salah 13 ya. Kita kasih ini adalah 13 1.14 maksudnya. Oke. Dia on, sudah nyala ya. Gitu. Sekarang yang ini Giga 001 makanya dasar dari ini harus paham gitu. 10.11.9. Oke. Dia on, oh belum ya. Sekarang masuk ke sini Giga 00. Oke, di sini 10.116 saya sudah konfigurasi IP-nya belum?
Oh, belum ini. Oke. Ini baru setting router ya. Kita sudah menghabiskan waktu banyak ya, cuma untuk setting router doang ya. Oke. Router 4, gigabit 000 itu berarti dia adalah 11.10. Oke. Harus lihat ini ya. Ini tahap ini masih konfigurasi IP ya. Jadi kalau nanti Anda dengerin rekaman, ini masih konfigurasi IP, belum hal yang ini. Oh, ini lupa di on. Kemudian di apa ini ya? Giga 001. Ini kita kasih IP-nya adalah 192.168.2.1. Oke. Ya. Itu ini baru setting IP. Panjang sekali baru setting IP ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke setting routing. Kita gunakan routing statik. Atau kita gunakan OSPF belum saya jelasin ya OSPF. Udah saya pernah jelasin nggak OSPF? Belum ya? Baru routing statik ya. Udah kita gunakan routing statik aja lah. Jadi ini baru settingan IP, sekarang saya routing statik. Ribet kan? Oke. Nah, di routing statik saya gunakan ini aja biar cepat. Jadi ini router 1, berarti kalau dari sini, kalau kita pengen ke 192.168.2.0, 255.255.255.0, jadi kita pengen ke 2.0. Nah, di tutorial itu routing statik nggak dijelasin, jadi asumsikan sudah mengerti. Kita kasih ke IP tetangga, yaitu adalah IP 10.116. 10.116 kita add. Oke. Jadi sebenarnya bisa lewat sini, tapi saya biar lewat sini aja, biar nggak terlalu banyak ya. Nah, seperti inilah. Oke. Kemudian di router ini, di router 2, kan dia pengen ke 20 kan? Ini kan jaringan 20 ya. Kalau dia pengen ke 192.168.2.0, 255.255.255.0, maka dia pergi ke IP 10.119 ya. Sebentar. 14. 10.114 yang di sini. Di sini dia IP-nya 10.1.1.13. Ya. Jadi kalau 10.1.1.14. Add. Ini router 2. Oke. Kemudian yang ini router 3 ini agak banyak ya.
Kalau dia pengen ke 192.168.1.0, 255.255.255.0, dia bisa lewat ke sini dan bisa lewat ke sini ya. Kalau router ini mati, artinya kita harus set ke sini dan ke sini ya. Ini Giga 001 adalah berapa IP-nya? 5 ya. 10.1.1.5 di add. Oke. Nah, kalau dia ke sini, di sini nih agak-agak ini ya, apa? Paling kita 010, 1014 berarti pasangan 13 ya. Kalau dia ini 13. 010 ini 14. Oh iya betul. Ini 13. Jadi dia punya 2 jalur. Load balancing otomatis jadinya. Kemudian kalau dia ingin ke 20, dia harus ke Giga 00 adalah 10.1.1.10. Jadi kalau dia pengen ke 20, dia menggunakan 10. Oke. Jadi untuk sampai HRSP lumayan banyak banget caranya. Nah, sekarang ke router ini, router 4, ini dia Giga 001 adalah 1119 ya. Jadi dia kalau ingin ke ini 10.119, ingin ke 192.168.1.0, dia pergi ke 10.119. Oke. Sekarang kita cek koneksi ya. Cek koneksi. Apakah sudah bisa apa belum? Mungkin routingnya yang kurang, tapi kita coba tes dulu. Kita masukin IP-nya 192.168.1.10. Gateway-nya kita belum pakai HRSP, kita masih pakai 1.1 dulu. Ini untuk koneksi. Nanti kalau udah baru gateway-nya kita samakan ya. Ribet ya. 20 2.1. 1.2. Jadi 1.1 yang di sini, 1.2 yang ini. Oke. Nah, ini kita PC aja dulu, nggak perlu server. Ini 192.168.2.10, 192.168.2.1. Jadi sebelum setting HSP, kita harus setting dulu dia jaringannya sudah oke apa belum. Kita coba IP config ya. Ping 2.10. Kalau dia sudah bisa, baru kita masuk ke HSRP. Tapi kalau dia belum bisa, ya nggak bisa. Kita pastikan dulu dia bisa. Ya, dia bisa ya. Ini kenapa lambat ya? Karena gini, si router ini untuk mencapai 110 bisa lewat sini, bisa lewat sini. Ini makanya dia kadang ke sini gitu, karena dibuat jadi ada delay yang agak lama. Sekarang ini, oke.
ping 192.168.2.10. Nah, dia di replay, tapi dibalasnya dia ke sini dulu, bisa jadi ke sini dulu gitu, jalurnya jadi agak berbeda. Oke, jadi cek koneksi ini sudah berhasil. Sekarang baru kita setting HRSP ya. Panjang ya perjuangannya. Oke, jadi pertama kita masuk ke interface-nya, standby version 2, standby dia pakai version 2 standard IP, dia buat API virtual 254 priority 150. Oke. Jadi dia di jaringan LAN-nya di mana tadi? Di 11 ya. Jadi kita masuk ke 11, kita ketik standby me ya. Standby version 2. Kemudian standby 1 IP. Standby 1 IP, benar nggak? 192.168.11, bukan, 254, kita buat API virtual. Kemudian standby 1 priority 150. Standby 1 jadi kalau nggak diketik juga nggak apa-apa karena defaultnya 100 ya. Priority 150. Kemudian pre-em ya. Standby 1 pre-em. Lupa saya pre-em maksudnya apa ya. Standby 1 pre-em. Oke. Itu settingannya. Ini kita hapus. Oke. Standby dia jadi aktif ya. Karena dia baru sendiri. Sekarang kita masuk ke ini, kita pastikan dulu giga ini 12 ya. Masuk ke sini, kemudian standby me-nya. Standby, lupa. Standby version 2. Standby 1 IP 1.168.1. Suara saya, aduh, putus suara. Oke, suara saya sudah ada lagi ya? Ya, Pak. Ya, tadi terputus itu. Standby 1, 1.254. Kemudian, oke, kita lihat dulu. Standby. Oke. Nah, dia standby ya. Di sini, ya, dia rusak lagi. Ada yang karenanya mulai kambuh lagi dia. Ini kita masuk ke router versi 2. Oke. Nah, sekarang cara ngeceknya bagaimana ya? Oke, kita bisa menggunakan show standby brief ya untuk ngecek. Oke, jadi dia sebagai di rute 2, dia sebagai yang aktif. 11 ya sebagai yang aktif.
Oke, jadi kita bisa ngecek di situ. Ini juga kita coba cek. So, standby brief. Oke, ini dia aktif lokal. Sama-sama ini ya, sama aktif ya. Oke, berarti yang aktif ini adalah dia preempt ya, menunggu ya. Berarti si router 2 adalah yang pasif ya, preempt kalau bahasa ininya. Apalagi perintahnya. Nah, sekarang bagaimana ini konfigurasinya? Jadi kita konfigurasi ulang di gateway ya. Jadi gateway-nya kita kasih dia menjadi 254 ya. Dan di PC-nya kita kasih sebagai 254 gitu. Oke. Jadi sekarang dengan IP 254, oke, kita coba ping. Dia sudah bisa ya. Kemudian di sini kita config dulu ya. Lihat gateway-nya sudah 254. Kemudian kita ping, dia juga sudah bisa. Nah, sekarang saya coba gigabit yang di sini saya 00 ya. Saya shutdown. Oke, kan otomatis dia down ya. Di sini dia sudah otomatis menjadi sudah ada ini ya, udah bilang standby aktif gitu, karena si router 2-nya ini router 1 kita down ya. Router 1 kita down. Di sini ada mana perintah kita shutdown ya. Nah, ketika kita shutdown, maka kita akan coba ping lagi. Mana sini? Oke, masih bisa. Karena cuma apa ya? Karena perubahan networkologi ya, change ya. Jadi kan si router ini merasa bisa lewat sini, ya aku lewat sini down, maka dia agak request timeout, dia balikin lagi lewat sini gitu. Jadi agak terputus di situ di routingnya, karena pakai ini ya, pakai routing statik, kelemahannya kayak gitu. Jadi kalau ada satu jaringan down, kita harus konfigur ulang. Kalau enggak ya ini request timeout, replay gitu. Kalau pakai routing dinamik, dia bisa tahu. Kan replay terputus ya. Kecuali di sini saya hilangkan si routingnya. Statik ya. Ini 14 ya, berarti 15 remove. Nah, kalau kayak gini kemungkinan sudah lancar. Nah, gitu. Jadi kalau routing statik jeleknya gitu. Kalau satu ada yang down, si routing ini akan selalu lewat situ dan ya jaringan kita akan ini problem lah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ya.
Nggak ada ya maksudnya ya? Atau gimana ya? Saya cuma dengar suara doang satu. Jadi nanti silakan dicoba ya. Oke, HSRP. Itu modul Slack. Kok ini? Sebentar. Di HCP. Oh, ini udah nih versi 6. Ini udah nih FRSP. Wah, saya ngebut ya modulnya ya. Ini seharusnya setelah UTS ini. Ya sudahlah, saya nggak ini nanti habis 1 2 3 4 5 6 7. Nanti kita ini ngapain dong? Gitu ya. Tapi kita lihat dulu lah. Ya, kalau udah kan tinggal santai saya mah. Nah, security, endpoint, Cisco, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti aja lah. Sudah nggak konsen pikiran. Ya, kita jadi agak cepat ya. Yang jelas materi kita sudah selesai sih. Dan kalau Anda ingin melihat rekaman yang lain, CCNA 2 ya, jadi ini belum ya. Belum di update, belum sempat. CCNA 3 ini baru pertemuan 7. Kalau Anda ingin coba, kalau Anda ingin belajar Huawei, pertemuan satunya ada, ini belum baru 567 lah. Karena di semester ini saya menggunakan yang namanya Google Collapse ya. Kalau video jadi STP juga sama, cuma bedanya adalah di bahasanya nih. SJS, jadi materinya sama, cuma beda konfigurasi aja. Kalau itu hostname, sini sysname gitu. STP enable gitu. Seperti itu. Jadi sama, materinya beda sintaknya dikit aja. Ini Ether channel juga nih. Ether channel gitu. Jadi masih sama. Oke, kita stop recording aja.